Welcome back to my channel, Oracle Card Indonesia channel. Ya, sekarang kita bakalan baca buat kalian semua temen-temen. Siapa tuh ya? Capricorn ya, buat teman-teman Capricorn dimanapun kalian berada, baca ini buat kalian ya. Dan buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe di channel 123 ya, Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, dan juga Oracle Card Indonesia aja ya di sini. Segera yuk ya. Dan untuk kalian yang mau private trading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com, atau kalian kontak ke WA juga boleh ya teman-teman ya, silahkan, ada di bio. Oke? Right, kita baca 5 sosok yang bakalan muncul buat kalian semua teman-teman Capricorn dimanapun kalian berada. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'll be playing with a beautiful word for you. Oke, ya, kita lihat kalian bisa fokus ya, afirmasikan teman-teman ya, afirmasikan orang-orang yang datang ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang ngasih cuan gitu, ngasih cinta, asik ya. Oke, kita lihat yang pertama yang bakalan muncul adalah ya Pisces ya, buat teman-teman Pisces. Ini bakalan muncul di kehidupan kamu teman-teman Capricorn ya. Jadi siap-siap orangnya itu, ini tipikal orang yang suka mengkritik teman-teman. Jadi kayak misal kamu kerjain apa aja tuh ada aja yang salah, tuh selalu ada. Pernah gak sih ketemu sama orang yang kayak gitu, kayak nggak ada yang bener gitu, yang bener tuh cuma dia aja gitu ya. Banyak ya orang kayak begini stoknya di dunia ini ya. Tapi kalau dia udah suka sama orang, ini bakalan tulus, dalam artian typically orang yang sebenarnya peduli atau caring sama orang lain, but ya harus mau diatur gitu loh sama dia ya. Kalau sama keluarga sayang banget ya, tulus banget. Kalau udah ngebantu banget, cuman dia ya, kamu siap untuk diatur, kamu siap untuk harus mau diatur gitu loh sama dia. Dan orang ini sebenarnya kenapa sih dia itu sering berlaku seperti itu, karena dia itu sering kali kecewa dalam hidupnya dia. Banyak sekali cita-cita yang dia itu ibaratnya dulu ingin lakukan tapi nggak kejadian atau nggak sampai gitu kan, karena mungkin ada orang-orang sekitarnya dia yang mengecewakan. Buat dia sih kayak begitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dilihat dari sifatnya dia sendiri yang suka mengatur, kadang-kadang kan ya kita tuh kayak males gitu ya berhubungan dengan orang-orang yang seperti ini gitu. Karena apa sih, hidupku ya hidupmu ya hidupmu gitu loh. Jadi ya sebenarnya begitu ya, tapi kadang-kadang dia tuh nggak mau ngerti gitu loh ya. Ya seperti itu. Dan ini orangnya ya, kalau kita bilang sering kecewa, benar juga, karena dia sering kali ya sudah menanti sesuatu hal tapi tidak terjadi seperti dengan kenyataannya. Sering kali kecewa ya, sering kali diputusin, sering kali kayak cintanya juga nggak terbalas ya, seperti itu. Sering kali kecewa sih ya. Tapi tadi kita juga udah bahas ya bahwa ini orang yang sebenarnya romantis, peduli, care gitu kan. Tapi terlalu sih, apa sih artinya orangnya tuh bener-bener apa ya, kayak over banget gitu ya, overprotective banget. Semua tuh harus sesuai dengan maunya dia. Kalau misalkan punya pasangan ya bener-bener kayak dikekang banget ya, kayak gitu. Jadi emang orangnya memang gitu banget sih ya. Tapi kalau misalkan dibilang kedatangannya dia itu baik nggak buat kamu, baik sih ya. Artinya hal-hal yang kaitannya hanya dengan pekerjaan aja, tidak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kayak pribadi ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini yang pertama ya, sekarang kita bakalan lihat untuk yang kedua. Yang kedua ada Scorpio. Transformation ini bisa jadi ini adalah hubungan-hubungan yang berbahaya. Bisa jadi dia udah punya pasangan tapi suka sama kamu, datang mau ketemu. Nah, ini bisa jadi, atau ya dia mau datang karena mau membuat suatu perubahan untuk kamu, untuk dianya sendiri juga ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ya transformation ini bisa jadi dia hubungan-hubungan berbahaya bisa ya, tapi orang yang datang membawa suatu perubahan ini juga memungkinkan, seperti itu.
Kaitannya dengan pengkhianatan juga ada ya, hal-hal yang kaitannya dengan ketidakadilan, sesuatu hal yang timpang ya, ini juga ada. Scorpio ya, Scorpio. Lalu tentang uang juga bisa ya, kedatangannya dia juga membahas tentang uang, tentang kelimpahan, tentang hal-hal yang sifatnya kurang lebih kayak begitu ya, seperti ini. Kalau dibilang membawa perubahan ke arah yang mungkin jauh lebih baik ya, dalam arti kalau mungkin ada hal-hal yang kaitannya masalah-masalah yang berkaitan dengan uang dan sebagainya ya, itu juga bisa ya, seperti itu. Jadi membebaskan lah ya, dan ya akhirnya dua-duanya jadi lebih bebas gitu, ke kamunya sendiri jauh lebih oke, ke dianya sendiri juga jauh lebih lega ya, seperti itu. Mungkin kaitannya dengan perjanjian juga bisa nih teman-teman, yang akhirnya bisa membebaskan kedua belah pihak, seperti itu. Ini ramai banget ya hari ini ya. Aku bikin readingan ini ya, record ini dengan suasana yang penuh dengan bukan kehikmatan ya teman-teman ya, kehikmatan bukan, tapi dengan keramaian ya. Kira-kira aku rekamannya di mana yo ya. Oke, yang selanjutnya ada Leo ya. Leo, ini orang sebenarnya bolak-balik udah lama ketemu sama kamu gitu. Jadi artinya bukan kayak sebentaran doang, lama nggak ketemu terus ketemu gitu, enggak teman-teman ya. Tapi memang dia tuh sering ketemu sama kamu, sering bolak-balik ya, kayak tetangga aja gitu kan ya, diketok pintu, tok ketemu dong gitu ya. Tiap saat gitu ya bisa ketemu sama kamu. Kaitannya dengan pendidikan bisa, dengan pekerjaan juga bisa ya, dan kemungkinan ya mungkin dia mau pamit ya, karena ada kaitannya dengan perpisahan. Asik ya, aduh perpisahan kok asik sih kak. Iya dong gitu kan, perpisahan itu kalau misalkan kita mau melihat dari sisi baiknya, kita bisa memulai satu fase yang baru ya, enggak sih ya, seperti itu. Lalu juga mungkin ada beberapa harapan-harapan yang tidak terjadi seperti pada keinginan gitu kan ya, keinginannya dia atau keinginannya kamu juga bisa ya. Tapi yang jelas kalian ini benar-benar berbeda, artinya kamu di sudut kanan, dia di sudut kiri gitu ya. Jadi kayak boxing, kalian di sudut yang berbeda. Jadi memang benar-benar kalian punya dunia yang sangat berbeda gitu ya. Tapi bisa tuh ya baik-baik aja. Sering kali ketemu juga bisa baik-baik aja, enggak? Kalian enggak ya? Ya apa sih yang tinju-tinjuan itu juga enggak, baik-baik aja dengan perbedaan itu. Wah kalian dewasa berarti bisa menghargai suatu perbedaan. Kan jarang ya yang kayak begitu. Ya udah tua aja kadang udah yang apa sih, kayak tampar-tamparan gitu kan ke kanan ke kiri. Tapi kalian baik-baik aja fine ya. Yang keempat kita lihat ada Taurus ya. Taurus ini typically orang yang di depan sama di belakang agak sedikit berbeda ya guys. Jadi yang di depan kayak bisa ya bijaksana banget gitu ya, di belakang bisa bijaksini banget gitu loh dianya ya, dan datangnya dari jauh pula ya teman-teman ya. Ini sesuatu hal yang sudah ditunggu lama, tetapi kaitannya dengan orang ketiga, pihak ketiga ya. Datangnya dia juga hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan, dan ketemu sama kamu sepertinya sih tidak sengaja yang disengaja gitu loh ya. Tidak sengaja yang disengaja gimana coba ya, tidak sengaja ya, artinya dia tuh kayak pura-puranya nggak sengaja, padahal sebenarnya dia tuh bener-bener sengaja gitu loh mau ketemu sama kamu ya. Alasannya kaitannya dengan pekerjaan, padahal sebenarnya enggak ya. Bisa jadi besar kemungkinan kamu udah punya pasangan, atau dari sisinya dia yang udah punya pasangan ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah kedatangannya dia bawa hal-hal yang baik, sebenarnya ada baiknya dan ada kurang baiknya ya teman-teman ya, tergantung bagaimana cara dari kamu menyikapinya. Tuh kan ya, lewat lagi tuh ngeng. Aku tuh sebenarnya ya recordnya tuh di pinggir jalan guys ya, jadi aku pakai tenda gitu kan. Ayo main kesini, aku pakai tenda nih. Kita berkemah bersama. Nah selanjutnya yang kelima adalah ya masih keluarga. Ini Cancer ya, Cancer zodiaknya masih keluarga, dan ini orangnya baperan banget, jadi nggak bisa disenggol. Jadi kalau misalkan kamu mau bicara, kamu harus melihat banget timing yang pas, waktu yang pas ya, karena dia itu bisa ya kayak bilang, kamu kenapa sih? Aku nggak apa-apa gitu ya. Terus habis gitu dia masuk ke kamar dan dia bisa menangis di pojokan gitu ya. Orangnya sebaper itu, orangnya yang memang benar-benar
apa ya, complicated itu ya. Padahal sebenarnya mungkin bisa aja nggak dijadiin complicated gitu ya. Kadang orang begitu nggak sih teman-teman ya, kayak simple sebenarnya tapi dibikin complicated sendiri, terus bingung sendiri, nggak marah sendiri, terus nyalain orang lain. Ayo siapa yang begitu ya? Ini orangnya agak sedikit berbeda ya, dalam artian berbeda itu mungkin punya jalan yang berbeda dengan kamu, tapi dia agak susah untuk menerima situasi dan kondisi ya teman-teman ya. Walaupun di sini ada kartu acceptance ya, tapi lebih ke kayak menerima tapi tidak berusaha gitu. Beda ya dengan menerima situasi. Ini enggak ya. Seperti itu. Romantis banget gitu ya. Kalau dibilang romantis banget. Saking romantisnya dia itu kebablasan gitu loh teman-teman ya. Romantis, dia care banget. Kalau udah sayang sama orang dia bener-bener care banget. Ibaratnya kalau misalkan dia suami atau istri kamu ya, kamu tuh makan udah gak usah mikir gitu, semua tuh disediain, baju pun mau pergi juga udah disediain, semua udah disediain. Tetapi kamu juga harus menyediakan hati kamu untuk berbesar hati, berlapang dada untuk bisa menerima segala macam kebaperannya ya. Seperti itu, oke ya teman-teman. Ini 5 orang yang bakalan hadir dalam kehidupan kamu di bulan November ini. Semoga yang datang ini semuanya membawa kebaikan. Kalaupun mereka punya niatan yang kurang baik teman-teman ya, semoga dengan ketemu kamu jadi baik. Asik ya. Oke, kita jumpa lagi ya next video ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.